Halo teman-teman, balik lagi dengan saya di Crypto Selamat pagi teman-teman semuanya. Semoga hari ini luar biasa buat kalian semuanya tanpa terkecuali teman-teman ya. Dan buat teman-teman di rumah yang dalam keadaan kurang enak badan atau dalam keadaan sakit, saya doain cepat sembuh teman-teman ya. Biar kita bisa trading dan trading bareng lagi tentunya. Oke. Berita menarik teman-teman ya. Berita menarik datang dari Kripto Indonesia lah ya teman-teman ya. Komunitas kripto di Indonesia, berita menarik menghampiri kita semua teman-teman ya, karena baru saja teman-teman ya diangkat dari investasi teman-teman ya. PT Goto Gojek ya, Goto Gojek Tokopedia Indonesia telah mengakuisisi bursa kripto lokal PT Kripto Maxima Coin dengan harga fantastis senilai 128 miliar dolar ya. Mungkin teman-teman berpikir, wow, masa sih apa sih keunggulannya? Apa sih yang bisa terjadi jika apa sih efek terbesar ya? Efek terbesar kita berbicara ya. Jika Gojek dan Tokopedia ya, Gojek Tokopedia membeli exchange kripto ini ya. Apa yang akan terjadi kita akan bahas, dan kalian tahu sendiri kan, selalu berangan-angan ya. Berbelanja di Tokopedia dan bayar Gojek ya, bayar Gokar, bayar Gojek sama belanja di Tokopedia itu kita pakai kripto, pakai Shiba maybe ya. Amin, semoga saja. Tapi ini sudah tanda-tanda sih teman-teman ya, sudah tanda-tanda karena kita tahu bersama ya, Gojek itu kalau nggak salah ya, CEO-nya ya, kalau saya nggak salah CEO Gojek itu sekarang menteri ya, Menteri Pendidikan ya, Nadiem Makarim ya. Koreksi kalau saya salah ya, koreksi kalau saya salah. Oke, kita langsung ya. Goto ya, Goto ini nama PT-nya sih. Ini Gojek dan Tokopedia. Goto beli exchange crypto senilai 8,4 juta dolar, teman-teman. Sekitar 120-an, 124 miliar rupiah. Wow. Kita bahas dulu ya. Ini diangkat dari Koinvestasi, lokal ya, blog lokal. Sekalian dia juga ada YouTube-nya. Saya sangat percaya karena beritanya selalu apa ya, bisa dibilang bisa dipertanggungjawabkan. Oke. Oke, perusahaan teknologi di Indonesia, PT Goto Gojek Tokopedia ya, TBK. TBK ini artinya terbuka, teman-teman. Jadi dia masuk di saham juga ya, telah mengakuisisi perusahaan crypto exchange ya, lokal ya, namanya PT Crypto Maxima Coin senilai 8,4 juta atau setara dengan 124 miliar rupiah. Wow, mengakuisisi ya, nggak tahu 100%. Intinya kalau mengakuisisi teman-teman ya, dia mempunyai saham di dalam itu sekitar di atas 50% pun sudah bisa mengakuisisi ya. Sudah bisa, tapi ini nggak tahu, ini 100% kayaknya. Oke. PT Crypto Maxima Coin merupakan salah satu dari 25 bursa yang telah diberikan lisensi oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Indonesia atau Bapepti ya. Jadi PT Crypto Maxima Coin ini teman-teman, dia sudah di apa ya? Liquid. Dia sudah diregulasi negara dan dia sah di negara Indonesia kita ini ya. Aksi Korporasi Goto ini ya juga dilaporkan dalam dokumen keterbukaan informasi di situs Bursa Efek Indonesia atau BEI ya. Berdasarkan dokumen keterbukaan informasi tersebut, Goto telah mengambil alih 100% teman-teman ya, bukan di atas 50% lagi, bukan 50% lebih sedikit, tapi ini memang sudah 100%. Jadi sebenarnya akuisisi ya bisa dibilang sudah membeli sih ya. Oke, dia mengambil alih 100% atau 50.000 lembar saham PT Crypto Maxima Coin pada 25 Agustus 2022. Wow, ini menarik teman-teman. Dan kita tahu ya, saya pernah angkat ya, ada 25 perusahaan kripto yang sudah diregulasi negara ya sama Bapepti. Oke. Sementara itu ya, entitas gabungan dari teknologi Gojek dan Tokopedia tersebut telah menjalin kesepakatan yang sebagian besar ya dilakukan melalui dompet karya anak bangsa ya. Ini Indonesia akan lebih melek digital teman-teman ya. Apalagi nanti kalau sampai terjadi ya, kalau sampai terjadi payment ya. Jadi gini ya, kita harus bisa bedakan payment di fintech ya, di luar sana itu sah-sah saja ya. Kita berbicara Tokopedia ya. Tokopedia itu kan fintech ya. Fintech ya, itu financial technology ya. Kalau payment via fintech itu sah-sah saja, semua negara pun bisa. Tetapi ingat ya, payment di fintech itu bukan menggantikan mata uang ya. Bukan menggantikan mata uang Indonesia, bukan menggantikan mata uang suatu negara ya, menggantikan fungsi di dalam fintech tersebut, yaitu ya teman-teman ya, bukan dipakai bayar. Contoh nih ya,
di Argentina ya, sudah besar-besaran tuh yang bisa beli rumah pakai apa namanya, pakai kripto dan lain-lain. Iya bisa teman-teman ya. Tetapi untuk negaranya sendiri tidak mengizinkan ya, dan tidak mungkin dan sangat-sangat tidak mungkin mata uang Argentina itu diganti dengan Bitcoin contohnya. Itu nggak bisa ya, itu nggak bisa. Karena sekali lagi ya, kita berbicara mata uang bukan karena sekedar mata uang, tidak ya. Mata uang adalah sejarah, teman-teman ya. Seperti itu juga kita ya. Rupiah adalah sejarah di mana ada tumpah darah pahlawan ya di dalam apa ya? Di dalam pemilihan mata uang lah, kira-kira seperti itu, teman-teman ya. Jadi mata uang itu tidak bisa digantikan ya, tidak bisa digantikan. Karena mata uang berhubungan dengan sejarah ya, ya bangsa yang baik sekali lagi yang menghargai sejarah, kira-kira seperti itu ya. Jadi kalau untuk payment di dalamnya itu bisa menurut saya. Contohnya kita lihat ya kalau kita di fintech-fintech lainnya kayak OVO dan lain-lain ya. Di situ kita dapat koin, bonus apa semua dikonversi jadi alat pembayaran ya. Contoh dapat koin, kita dapat diskon dan lain-lain. Nah, itu mungkin akan seperti itu ya. Tapi dalam bentuk cryptocurrency ya. Itu yang bisa terjadi menurut saya 80% bisa terjadi jika Tokopedia melakukan itu ya. Tapi semoga saja ngapain dia mengakuisisi kalau tidak ada tujuan ke depan seperti itu. Oke, langsung kita bahas lagi ya. Oke, sementara itu, entitas gabungan teknologi Gojek dan Tokopedia tersebut telah menjalin kesepakatan yang sebagian besar dilakukan melalui dompet karya anak bangsa. Dikenal sebagai anak perusahaan Goto Group yang mengoperasikan layanan e-wallet GoPay. Oke. Di verifikasi lainnya, teman-teman ya, dalam dokumen terbukanya, Goto menyatakan bahwa akuisisi tersebut dilakukan guna mendiverifikasi layanan perusahaannya. Selain itu, dalam sebuah pernyataan kepada media Reuters ya, Goto juga ya ingin menjadi pusat pengelolaan uang yang beragam. Oke, termasuk uang yang digital tentunya ya. Kami percaya bahwa teknologi blockchain ya, ini quote yang sangat-sangat membangun ya. Kami percaya bahwa teknologi blockchain dapat memainkan peran utama di masa depan keuangan. Betul ya. Saya yakin itu. Karena kalau kita pakai blockchain nggak ada korupsi, Bos. Ya, kalau kita pakai sistem blockchain dalam suatu negara, ada beberapa negara yang sudah pakai sistem blockchain ya. Belgia salah satunya. Jadi korupsi itu bisa di-tracker ya, teman-teman. Oke, kami percaya bahwa teknologi blockchain dapat memainkan peran utama di masa depan keuangan, kata Goto dilansir dari Reuters selama Selasa ya 30/8 2022. Oke, diketahui bahwa regulator menghentikan proses penerbitan izin baru pada awal bulan. Betul, Bapepti sudah tidak akan mengizinkan lagi ya bos siapapun itu ya, bos besar banyak uang sebanyak apapun itu sudah tidak diizinkan lagi untuk membuat bursa kripto di Indonesia ya. Ya, sudah nggak bisa mau bikin bursa lain kan Indodax sudah ada kan setahu kita 25 ya. Saya sudah pernah bahas 25 exchange kripto yang sudah diizinkan di Indonesia dan sudah nggak bisa lagi orang membuat exchange teman-teman ya. Contoh orang membuat tiba-tiba ada yang membuat jendela ya. Jendela kan pintu sudah ada teman-teman ya. Exchange pintu kan sudah ada. Nah, tiba-tiba ada orang kaya, miliarder, triliuner ya, dia mau buat bursa kripto namanya jendela contoh. Sudah nggak bisa, walaupun kamu bayar sudah nggak bisa, sudah dibatasi sama Bapepti teman-teman. Oke, moratorium tersebut telah membuat target akuisisi pemegang lisensi yang ada untuk pemain baru yang ingin membuka pertukaran kripto di negara tersebut. Betul teman-teman. Oke, kita berbicara fundamental dari Goto ya, nggak usah diragukan sih ya, Gojek sama Tokopedia sama GoPay nggak usah ragukan. Tapi di sini kita harus tahu ya. Nah, di sini bukan pertama kalinya ya. Pada tahun 2019 ya, Gojek ini sempat mengakuisisi Coins PH teman-teman ya. Saya pernah bahas Coin PH ini teman-teman. Akhirnya sekarang dia menjadi fintech terbesar di Filipina ya. Coin PH ini dia baru saja juga menerbitkan SIBA untuk dipakai bayar di Filipina. Tapi waktu 2019 saat Gojek membeli atau mengakuisisi si koin PH ini atau koin PH ini di Filipina, dia menjual teman-teman ya. Dengan nilai dia membeli sekitar 95 juta dolar, teman-teman. Namun perusahaan tersebut menjual perusahaan kripto tersebut kepada mantan CEO Binance ya, Wei Zhou namanya, Wei Zhou ya. Jadi sempat dibeli sama Gojek ya, sama Goto ya, terus dijual lagi, nggak tahu kenapa.
Oke, sementara itu menurut, data agensi, cryptocurrency telah mendapatkan popularitasnya dalam bidang ekonomi ya, dalam bidang ekonomi terbesar di Asia Tenggara dengan total volume transaksi aset kripto pada tahun 2021 naik lebih dari 1000% pada 859,4 triliun rupiah ya atau sekitar 57,70 miliar dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Jadi ini perkembangan yang sangat-sangat bagus untuk negara tercinta kita ini, teman-teman ya. Buktinya anak bangsa ya. Ini Goto ini PT anak bangsa ya, anak bangsa yang punya ini, bukan investor luar yang punya PT Goto ini ya, mampu apa ya, mampu mengikut zaman ya, kira-kira seperti itu ya. Nah, kedepannya ya saya berharap nanti kalau mau apa namanya, ini harapan saya sih ya, harapan saya. Nanti kalau kita mau beli barang ya di apa namanya, di Tokopedia mungkin kita bisa dapat bisa bisa ada yang menerima kripto. Contoh nih, saya menjual ayam ya, contoh ya. Saya menjual ayam frozen ya, frozen food di eh, apa namanya, di Tokopedia ya, saya menjual di situ dengan catatan mungkin nanti akan ditaruh, tools ya, tools baru. Bayar pakai kripto bisa ya, ini alamat walletnya, kira-kira mungkin seperti itu ke depan ya. Dan semoga saja ya, intinya ini tidak tidak apa ya, tidak mengganti mata uang negara ya, ini tidak mengganti mata uang negara ya. Karena kalau kita bicara hal-hal yang seperti ini ya masih hitungan barter teman-teman ya, kita barter koin bukan mengganti suatu negara ya, mengganti nama mata uang suatu negara. Kira-kira seperti itu. Oke, tetap smart teman-teman ya. Semoga ini bermanfaat. Jangan lupa di-share. Semoga sehat dan sukses selalu buat kalian semuanya dan selamat pagi.